Pemirsa, Pengadilan Negeri Semarang yang menangani kasus piutang PT Inti Hosmed telah mengesahkan perdamaian dengan pihak kreditur pada sidang Kamis sore. Atas putusan tersebut, pihak kreditur yang merasa dirugikan akan meneruskan tindakan hukum, yakni melalui pengajuan kasasi. Polemik kasus piutang PT Inti Hosmed dengan beberapa kreditur kini telah memasuki babak baru. Hal ini diketahui setelah Pengadilan Negeri Semarang yang bersidang pada Kamis sore memutus agar dilakukan perdamaian dengan beberapa kreditur. Atas keputusan yang dinilai sangat merugikan tersebut, beberapa kreditur sepakat akan melakukan langkah hukum selanjutnya, yakni dengan naik ke tingkat kasasi. Seperti yang dikatakan Bing Yusuf selaku kuasa hukum kreditur Antoni, kliennya merasa keberatan dengan pengesahan perdamaian. Pihaknya menilai adanya pelanggaran suatu ketentuan hukum dengan mengabaikan dasar piutang tetap yang telah dibuat tim pengurus dan disahkan hakim pengawas sebelumnya. Pelaksanaan perdamaian juga tidak terjamin karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan PKPU Pasal 285 Ayat 2 huruf B. Senada dengan dasar tersebut, kuasa hukum dari kreditur salah satu sebuah gereja di Yogyakarta juga keberatan. Karena dengan disahkannya opsi perdamaian akan menghapus daftar isian utang yang telah diajukan kliennya bernilai 5 miliar rupiah. Kami dari pihak kuasa hukum Pak Antoni punya keberatan terhadap pengesahan perdamaian ini karena bagi kami pengesahan perdamaian ini ada yang melanggar suatu ketentuan hukum, di mana rencana perdamaian yang dimuat yang disahkan pada hari ini melanggar daftar piutang tetap sebagaimana sudah dibuat oleh tim pengurus dan juga disahkan oleh hakim pengawas. Dan juga selain itu, pelaksanaan perdamaian ini tidak terjamin karena sesuai dengan pasal 285 ayat 2 huruf B Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, di mana di sana diperjanjikan untuk dilakukan AJB dalam waktu 3 tahun. Akan tetapi secara faktanya bahwa sertifikat sekarang ini bukan lagi ada di penguasaan Inti Hosmed, namun sudah beralih kepada PT MNC Indonesia, sehingga pelaksanaan perdamaian ini tidak terjamin. Terus langkah selanjutnya akan seperti apa itu? Jadi pada hari ini telah diputuskan bahwa homologasi ini disahkan, akan tetapi kami sebagai kuasa hukum tetap mengupayakan upaya hukum selanjutnya. Kita berencana untuk mengajukan kasasi. Bagi kami mewakili kepentingan gereja, saya kira kami telah mengajukan daftar isian piutang, ya, dan itu di dalam proposal perdamaian ini dihapuskan oleh debitur. Dengan putusan tadi, saya kira perdebatan itu berakhir dan hak klien kami yang menyangkut nilai yang sebetulnya sudah kami ajukan dalam daftar isian piutang itu kan hilang. Sehingga dengan putusan ini yang sudah disahkan hari ini, tentu kami sebagai kuasa hukum dari Gereja Jerusalem Citra melakukan kasasi terhadap putusan ini. Untuk nilainya sendiri? Nilainya sendiri hampir tadi berdasarkan yang kami ajukan itu 5 miliar. Totalnya 5 miliar ya? Totalnya semua ada 18 miliar, tapi kan yang 11-nya sudah disetujui dan disahkan, tapi yang 5-nya ditolak dan dihapuskan dari proposal perdamaian. Sama seperti yang punya Pak Antoni tadi. Kasus piutang PT Inti Hosmed yang melibatkan banyak pihak ini diketahui telah membetot perhatian masyarakat dan media karena dianggap merugikan hingga puluhan miliar rupiah. Perusahaan yang bergerak di bidang properti ini mengajukan perdamaian melalui penundaan kewajiban pembayaran hutang atau PKPU. Dari Kota Semarang, Jawa Tengah, Tim Liputan IMTV melaporkan.